البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhul Islam rahimahullah di dalam usul tafsir muka surat berapa? 102 ya. Baik. Wa hakadha sammallahu ta'ala al-qadhafata kadzibin. Ini 103. Oh iya, anak kemarin enggak bawa pen jadi enggak ngasih alamat. Kalam Syekh Utsaimin. Oh yang bawah. Oh baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qala Abu Ubaid aidan. Abu Ubaid juga mengatakan, yaitu Al-Qasim bin Salam, temannya Imam Ahmad. Haddatsana Yazid, seringnya Yazid bin Harun karena ini di tingkatan mereka. An Humaid an Anas. Humaid ma'ruf. Dari Anas. Humaid hanya meriwayatkan secara langsung dari Anas adalah berapa? 20 hadis saja. Yang lain-lain beliau meriwayatkan dari Anas melalui perantaraan Sabit ataupun yang lain. Tapi secara umum riwayatnya sahihah. Kalau Humaid kan ke Anas langsung diterima. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qara'a 'alal mimbar wa faqihatan wa abba. Beliau membaca di atas mimbar wa faqihatan wa abba, dan buah dan biji-bijian, biji tertentu. Faqal hadhil faqihah qad arafnaha. Buah ini kami telah kenal. Famal ab. Lalu ab itu apa? Summa raja'a ila nafsih. Lalu beliau rujuk kepada diri beliau sendiri. Faqal inna lihada lahu takallufu ya Umar. Sesungguhnya ini adalah memberat-beratkan diri wahai Umar. Taib ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Al-Fadail, Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Mansur, dan Ibnu Katsir mengatakan sanadnya sahih. Wa qala Abd bin Humaid haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Tsabit an Anas qala kunna inda Umar bin Al-Khattab wa fi dhahri qamisihi arba'u riqa. Kami sedang ada di sisi Umar bin Al-Khattab, dan di belakang beliau dan di belakang gamis beliau, mungkin bagian belakangnya ada 4 robekan, yaitu apa? Menunjukkan baju beliau kalau robek dijahit, tidak kemudian segera beli yang baru sesuai dengan zuhudnya beliau memang. Faqara'a wa faqihatan wa abba. Faqal mal ab, thumma qal inna hadza lahu takalluf fama 'alaika alla tadriyah. Ini adalah memberat-beratkan diri. Kamu tidak dosa kalau kamu tidak tahu. Baik. Dan dijelaskan oleh para ulama, ini Umar ingin mengajari para tabi'in untuk apa? Tidak takalluf dalam tafsir. Kalau belum tahu, tidak memaksakan diri, tapi apa? Lanjutkan belajarnya sampai jadi tahu. Tayyib, qala Syekh Ibnu Utsaimin qauluhu wa fi qamisihi arba'u riqa. Al-fa'idatu fihi min haitsu mustalahil hadis annahu adallu ala dhabtir rawi. Faedahnya dari sisi mustalahul hadis adalah ini menunjukkan kemantapan hafalan si rawi. Tidak hanya mengatakan Umar berkata begini, tapi apa? Saya ingat betul, sampai saya ingat bagaimana baju beliau waktu itu. Tayyib, yakni anna rawiya qad dhabata hadhil qissah, bahwasanya si rawi betul-betul telah memantapkan ingatannya di dalam kisah tadi. Au hadhil qadiyah, atau case tersebut, bihaitsu innahu lam yakhfa. Bagusnya sih enggak ada itunya ya, alif layyinah. Lam yakhfa alaihi ma fi thawbihi minar riqa. Bahkan tidak tersembunyi bagi si rawi ini bahwasanya pada baju Umar itu ada apa? Ada robekan. Ammal faidatu fihi min haitsu suluk. Adapun faedah dari sisi suluk, yaitu dari sisi tata cara beragama, tata cara untuk apa? Hidup sehari-hari, fahuwa an na'rifa ma kana alaihil khulafa'ur rasyidun, yaitu untuk kita mengetahui bagaimana keadaan para khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum min adamil asarah, yaitu mereka betul-betul tidak mengutamakan kehidupan dunia. Ini kalau asarah kita artikan itu. Tapi seringnya asarah artinya adalah kezaliman, mengambil hak orang lain. Wa annahum ya'uduna anfusahum ka ghairihim minan nas. Mereka memandang diri mereka seperti orang lain. Tidak, kami adalah penguasa, maka harus pakai baju dari sutra atau baju dari emas barangkali, atau baju-baju mewah. Enggak seperti itu. La yamtazuna ala ahad. Mereka tidak mengistimewakan diri mereka
dibandingkan orang lain. Wa anna halahum kahali ghairihim, dan bahwasanya kondisi mereka seperti kondisi yang lain, bajunya sama seperti yang lain, semampunya, apa yang boleh dibeli, yang tidak boleh tidak perlu memaksakan diri. Hatta anna Umar radhiyallahu anhu, boleh anna boleh inna, fi amir Ramadah, sampai bahkan Umar pada waktu tahun Ramadah, di mana banyak orang terkena sakit dan kelaparan. Seringnya Ramadah artinya adalah sakit mata, tapi ini lebih umum sebagaimana disebutkan di dalam tarikh Dimashq. Ketika itu memang banyak yang kelaparan. Harrama ala nafsihi an ya'kula minat ta'amit thayyib. Beliau mengharamkan diri beliau sendiri, yaitu melarang diri beliau sendiri untuk memakan makanan yang lezat-lezat. Waqtasara ala aqalli ma yaqa. Dan beliau mencukupkan diri dengan yang paling sedikitnya yang beliau dapatkan, yaitu sekedar kacang dengan minyak saja di dalam di tarikh Dimashq tersebut. Kullu hadza min ajli alla yasta'sira bi syai'in ala ra'iyatihi radhiyallahu an. Itu semua beliau lakukan agar beliau tidak lebih mengutamakan sedikit pun untuk diri beliau sendiri melebihi rakyatnya. Ini seharusnya, namanya rakyat diutamakan harusnya. Kalau enggak, maka memang nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan bertanya, mana bukti ucapan dibandingkan dengan perbuatan. Allah akan tanya itu. Dan ini nasihat untuk kita semua. Lakin kana dzalika hina kanatir ra'iyatu mustaqimatan ala amrillah. Tetapi ini semua adalah terjadi ketika rakyat itu masih istiqamah di atas syariat Allah. Tayyib. Apa ini ya? Wari'ah. Ini dohirnya adalah sifat terhadap ra'iyah atau hal, yaitu keadaan rakyat itu adalah wara'. Rakyat sendiri berhati-hati terhadap amma la yahillalaha, perkara yang memang tidak halal untuk mereka. Walihada qala rajulun li Ali bin Abi Thalib, ma balun nas qad kharaju alaika wa lam yakhruju ala Abi Bakar wa Umar. Seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa orang-orang itu berontak kepadamu tapi mereka tidak berontak pada Abu Bakar dan Umar? Faqal kanati ra'iyatu min Abi Bakar wa Umar mithlu Ali bin Abi Thalib. Dulu rakyat ketika di hadapan Abu Bakar dan Umar, yaitu rakyat dari Abu Bakar dan Umar adalah seperti saya, seperti Ali bin Abi Thalib. Wa kanati ra'iyah fi waqti mitlak. Sementara rakyat di waktu pemerintahanku seperti engkau. Iya, karena keadaan rakyat memang jelek, maka akibatnya Akibatnya pun itu yang terjadi. Intinya adalah sebelum kita menjelek-jelekan pemerintah, kita mengaca diri kita sendiri, karena pemerintah adalah hukum Allah terhadap rakyat. Kalau rakyatnya jelek, pemerintahnya akan jelek. Allah akan menghukum rakyat. Kalau rakyatnya baik, maka itu tercermin pada keadaan pemerintahnya. Kita sering mengatakan, pemerintah korupsi. Kita lihat kehidupan sehari-hari di pasar-pasar itu, berapa banyak orang yang korupsi di dalam timbangan. Maka itu adalah hukuman Allah dan teguran Allah kepada rakyat. Jadi kalau rakyatnya baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan pemerintah yang baik. Tapi bukan berarti pemerintah sebagai hukuman, berarti pemerintah seperti yang disangkakan oleh orang-orang Bani Umayyah, pemerintah itu maksum dari hukuman. Bahkan mereka akan memikul apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tanggung jawab atas kesalahan diri sendiri, atas kesalahan anak istri, atas kesalahan seluruh rakyat. Dia akan ditanya itu. Kenapa banyak tokoh yang engkau biarkan, padahal negerimu adalah negeri Islam? Kenapa Masjid Ahlus Sunnah enggak kamu tolongan? Dia akan ditanya itu semua. Kenapa kesyirikan engkau biarkan, dan seterusnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika Hisyam bin Abdul Malik atau Abdul Malik, yaitu ayahnya. Yaitu lamma ra'a minan nasi tadhammuran jama'a ayanahum wa syurafa'ahum wa khataba fihim. Ketika beliau melihat bahwasanya rakyat itu tadammuran, ya, tadammar artinya adalah adalah memendam kemarahan atau menggeram sebenarnya. Maka beliau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan pembesar-pembesar mereka, wa khataba fihim, dan beliau berkhutbah, wa qala lahum amma ba'du fa innakum turiduna an nakuna lakum ka Abi Bakrin wa Umar. Ya, ketika beliau melihat rakyat bengang pada diri beliau, maka beliau mengatakan, sesungguhnya kalian menginginkan untuk kami menjadi seperti Abu Bakar dan Umar, sikap kami terhadap kalian. Fakunu lana karijali fi ahdi Umar.
Maka kalau kalian ingin seperti itu, jadilah kalian itu terhadap kami seperti seperti manusia di zaman Umar, yaitu apa? Semuanya taat dan semuanya adalah berbakti. Nakun lakum ka Abi Bakar wa Umar, maka kami akan bersikap kepada kalian seperti Abu Bakar dan Umar. Nah, ini nasihat yang baik. Karena kita tahu dalam biografinya Hisham ini dia pengen baik, tapi apa? Dia akhirnya kalah dengan apa? Gelombang situasi yang jelek. Nah, gelombang situasi ini terbentuk dari mana? Dari masyarakat. Raja cuma satu orang istilahnya. Masyarakat yang jutaan ini akan mewarnai apa itu? Atmosfer politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Situasi tidak mungkin hanya dirubah dan diwarnai oleh raja sendirian. Baik. Kemudian wajah fil athar kama takununa yuwalla alaikum. Dan ini terkenal asar ini, yaitu apa? Sebagaimana kalian berbuat, seperti itulah kalian akan dipimpin, dikuasai. Kalau kalian baik, maka yang diwalikan kepada kalian adalah wulatul umur yang baik. Tapi kalau kalian jelek, maka wulatul umur kalian adalah semacam kalian. Fal muhim anna halas sahabah radhiyallahu anhum ru'atihim wa ra'iyatihim kama tusyahiduna min amiril mu'minin Umar radhiyallahu an. Yang penting adalah bahwasanya keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, baik pemerintahnya, ru'ah yaitu jamak dari ra'i, pemimpinnya dan juga rakyatnya, itu adalah sebagaimana yang kalian lihat dari apa? Umar, dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini saja di sela-sela pembahasan usul tafsir beliau membahas masalah apa? Masalah akidah, manhaj dan lain-lain. Iya, itu dalil yang dipakai oleh para ulama. Kalau rakyatnya zalim, maka walinya adalah orang yang zalim. Jadi keluarnya hajat sendiri disebabkan keadaan para penduduk sendiri. Iya. Sebagaimana apa? Hajat itu adalah hasil dari apa? Doa Umar. Ketika Umar di akhir-akhir hayat, beliau merasa sebenarnya banyak yang ingin berontak, cuma takut aja. Cuma apa? Banyak yang diberontak bukan beliau, tapi yang diberontak adalah apa? Para gubernur beliau, seperti yang terjadi di Kufah dan lain-lain itu. Sa'ad bin Abi Waqqas pun diberontak, dicelek-celekan, dihasung dan sebagainya. Akhirnya beliau marah, akhirnya beliau mengatakan, ya Allah, bangkitkan kepada mereka satu orang yang akan menghukum mereka dari Saqif. Yang muncul adalah itu, Hajjaj bin Yusuf. Na'udzubillah.